Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi integrasi Islam dengan ilmu alam, khususnya ilmu biologi, yang beranggotakan Ibnu Hafidz Setiawan, saya sendiri Indah Permatasari, kemudian ada Indriati, Pebi Pia Karisna, Firda Rosi, Handi Rayendra, dan Ihdani Ami. Sebelumnya, kita kenalan terlebih dahulu dengan integrasi. Apa itu integrasi? Integrasi adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Jadi, integrasi ilmu dan Islam adalah pembauran antara ilmu dan Islam menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Ide integrasi pertama kali digagas oleh Said Hussein Nas pada tahun 1976. Integrasi ilmu itu penting karena konsep dalam integrasi ilmu menekankan bahwa sains dalam peradaban Islam memiliki keunikan yang terletak pada metodologi dan epistemologi. Integrasi dalam pengertian generiknya adalah memadukan sains dan agama. Usaha untuk menghubungkan dan memadukan antara sains dan agama bukan berarti menyatukan atau mencampur adukan, karena identitas atau watak dari masing-masing kedua entitas itu tidak dihilangkan. Integrasi yang diinginkan adalah integrasi yang konstruktif. Dalam hal ini dimaknai sebagai suatu upaya integrasi yang menghasilkan kontribusi baru untuk sains dan agama yang dapat diperoleh jika keduanya tidak terpisahkan. Dalam paradigma epistemologi Islam, integrasi antara agama dan Islam adalah sesuatu yang mungkin adanya karena didasarkan pada gagasan keesaan atau tauhid. Dalam konteks ilmu peradaban Islam, sains dipandang sebagai suatu tradisi ilmiah dan intelektual yang senantiasa menerapkan metode-metode yang berlainan sesuai dengan pemahaman dari subjek yang dipelajarinya. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan ilmu alam dalam agama. Islam sangat menekankan terhadap masalah ilmu pengetahuan. Mengapa demikian? Karena Islam memperhatikan aspek yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dan peningkatan taraf hidup manusia, pembentukan peradaban, dan lain-lain. Dalam Al-Quran mengajak kaum muslimin untuk mencari, mendapatkan, serta mengkaji ilmu dan bahkan menempatkan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan itu sebagai tinggi pada derajat yang sangat tinggi. Islam juga menempatkan ilmu sebagai peran posisi yang sangat penting, sehingga mencari ilmu dalam Islam hukumnya adalah wajib. Dalam Islam mengajarkan bahwa ketika seseorang sudah menuntut ilmu, berlakulah prinsip tak mengenal batas waktu, dimensi, ruang, dan bahkan waktu. Artinya, dimanapun dan kapanpun, tidak mengenal batas, tempat, dan waktu, kita bisa belajar. Sampai tingginya ilmu pengetahuan ini dapat dikatakan sebagai cabang kebenaran. Tetapi, aspek terpenting dari kebenaran ilmu ini tidaklah bersifat tertinggi dan final. Namun, demikian berubah secara tak bersambungan. Bukti dari berkesinambungan ini yaitu seperti contoh pada penemuan-penemuan dan penelitian ilmiah, bisa saja argumen atau pendapat dari penemuan atau penelitian ini suatu saat akan berbeda
di kemudian hari yang disebabkan oleh adanya unsur baru dalam ilmu pengetahuan manusia. Dalam Al-Quran, kata ilm dan derivasinya digunakan lebih dari 701 kali. Beberapa ayat pertama yang diwahyukan pada Rasulullah SAW menyebutkan pentingnya membaca, pena, dan mengajarkan untuk manusia dalam kehidupannya. Sebagaimana dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dari ayat di atas tadi, Allah Subhanahu wa taala menghendaki manusia agar manusia mengenalnya melalui perwujudan dan kegaibannya dalam alam semesta ini. Kita juga perlu mempelajari alam semesta dengan mengacu pada Al-Quran atau kaidah atau hadis dan dengan pedoman arah yang benar. Karena jika manusia menolak untuk mengikuti jalan ini dengan hanya menempuh jalan materi, maka ia akan jatuh dalam kebodohan yang paling dalam hingga mereka akan membuat penafsiran secara ilmiah tentang kehidupan dan alam semesta ini yang lepas dari petunjuk Al-Quran ini. Ilmu juga dapat dibedakan berdasarkan ilmu teoretis dan ilmu aplikatif. Ilmu teoretis berarti ilmu yang hanya membutuhkan pengetahuan tentang hal tersebut. Jika telah mengetahui dan telah diketahui berarti telah sempurna, seperti ilmu tentang keberadaan dunia dan lain sebagainya. Sedangkan ilmu aplikatif adalah ilmu yang tidak sempurna tanpa dipraktikkan, seperti ilmu tentang ibadah dan akhlak. Kalau kita mengacu pada ilmu yang disebut terakhir, yang tadi, itu penerapan dari ilmu itu merupakan hal yang esensial. Bila suatu ilmu terletak pada penerapannya yang sesuai dan tepat dan guna. Kemudian, integrasi Islam dan ilmu pengetahuan di dalam biologi. Berdasarkan keyakinan, Islam adalah agama yang sempurna, universal, dan komprehensif. Sementara, kenyataan eksistensial yang disebut Islam terbatas pada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka, kita dapat mengatakan bahwa Islam dan agama Islam itu berbeda, di mana yang konkret adalah agama Islam dan yang abstrak adalah Islam. Sedangkan, proses pemahaman kedua objek itu sendiri adalah salah satu bentuk sudut pandang Islam sebagai suatu sistem ilmu pengetahuan. Sebagai sistem, ilmu Islam kemudian harus dapat mensinergikan antara Islam sebagai agama dan Islam bertindak sebagai pengetahuan. Artinya, agama dan pengetahuan itu sebagai dua sisi mata uang, dia terlihat berbeda, namun sebenarnya antara keduanya itu saling membutuhkan dan melindungi. Nah, itulah mengapa kita butuh untuk mengintegrasikan antara agama dan pengetahuan di dalam biologi. Di sini dijelaskan bahwa hakikat ilmu dalam Al-Quran memberikan dorongan yang cukup tinggi untuk mengembangkan ilmu-ilmu yang bersumber pada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perspektif ulumul Quran, ayat-ayat dalam Al-Quran itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ayat kauniyah, yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan alam semesta, dan juga ayat kauliyah, yaitu ayat-ayat di luar yang berhubungan dengan alam semesta. Nah, dari ayat ini lahirlah ilmu-ilmu yang dapat dipelajari manusia. Contohnya dari ayat-ayat kauniyah pada pelajaran biologi melahirkan ilmu anatomi, morfologi, taksonomi, dan lain sebagainya. Integrasi antara pemahaman ayat kauniyah ini bertujuan untuk menemukan bahwa sejatinya pengetahuan dalam biologi itu dipelajari untuk membuka sunatullah atau membuka rahasia-rahasia Tuhan yang ada dalam Al-Quran. Karena apa yang ada dalam Al-Quran itu dalam berupa panduan.
Kemudian, panduan-panduan tersebut harus di-follow up oleh manusia dengan menggunakan nalarnya. Adapun contoh ayat tentang fenomena alam atau ayat-ayat kauniyah dalam surat Az-Zumar ayat 5 dijelaskan, Khalaqas samawati wal arda bil haqq yukawwirul laila 'alan nahari wa yukawwirun nahara 'alal laili wa syakhkhara samsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamman ala huwal azizul ghafur, yang artinya Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Integrasi pemahaman hadis dengan biologi berpijak pada objek yang dikaji dalam ilmu alam berupa alam itu sendiri. Karakteristik hadis yang didekati dengan perangkat ilmu adalah hadis yang berkenaan dengan fenomena kealaman. Hadis yang menceritakan terkait dengan fenomena tersebut pasti terkait dengan wilayah Arab abad ke-7 Masehi karena Nabi Muhammad SAW merupakan figur hidup pada masa itu. Akan tetapi, muatan makna yang dikandung hadis terkadang melewati garis-garis pembatas peradaban pada era Nabi, sehingga tipe hadis seperti ini yang menarik untuk dikaji dengan ilmu-ilmu alam. Tercatat banyak hadis yang berbicara mengenai kealaman yang layak dipahami dengan ilmu-ilmu alam, misalnya seperti yang telah dituliskan Al-Najjar dalam bukunya, yaitu hadis tentang alam, penciptaan manusia, keunggulan makanan tertentu, makanan yang diharapkan, obat-obatan, perilaku manusia, kematian dan kebangkitan, dan tanda-tanda hari kiamat. Integrasi pemahaman hadis dengan ilmu alam berpijak pada shifting paradigma atau pergeseran paradigma. Konsep yang diambil dari ranah filsafat ilmu ini menghendaki adanya pergeseran pola pikir dalam sebuah keilmuan. Begitu pula dalam pemahaman hadis Nabi yang ada pada masa modern, menghendaki pergeseran dalam aspek interaksinya dengan ilmu alam yang berkembang saat ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai-nilai keislaman dalam pembelajaran biologi. Nilai-nilai keislaman dalam pembelajaran biologi dapat diterapkan dengan pendekatan interdisipliner, yaitu dengan memasukkan ayat-ayat kauniyah yang ada pada Al-Quran ke dalam materi pembelajaran. Oleh karena itu, nilai-nilai keislaman dalam pembelajaran biologi dapat diterapkan saat seseorang guru mengajar dengan mengamati alam semesta yang memiliki rahasia yang belum diketahui sebagai suatu tanda dari kebesaran Allah atas kekuasaan Allah SWT yang menjadikan kita sebagai umat manusia untuk tunduk dan patuh kepadanya. Nilai keislaman dalam pembelajaran biologi yang tercantum dalam Al-Quran antara lain adalah nilai amanah, yaitu merupakan sifat di mana seseorang harus menjaga serta melindungi segala sesuatu seperti tubuh yang telah diberikan kesehatan, alam sekitar, ilmu pengetahuan yang sudah dititipkan oleh Allah SWT. Kedua adalah kerahmatan, yaitu sifat kasih sayang, saling menghormati, menghargai terhadap sesama manusia maupun dengan lingkungan atau alam sekitarnya. Yang ketiga adalah nilai dakwah. Nilai dakwah adalah nilai yang berkenaan mengenai nilai-nilai Islam yang benar menurut Al-Quran dan hadis, dan pastinya sudah diridhoi oleh Allah. Contohnya, kebenaran ilmu biologi dapat dicocokkan dengan Al-Quran dan hadis. Keempat adalah nilai rasa syukur, yaitu nilai di mana seseorang berterima kasih dan bersikap positif atas apa yang sudah diperolehnya, seperti nikmat memiliki tubuh yang sehat dan utuh, memiliki wawasan yang luas tentang alam serta struktur tubuhnya,
Dan yang terakhir adalah nilai ibadah, adalah suatu nilai yang berkaitan tentang cara seseorang untuk mencapai ketakwaan, baik itu dengan cara belajar, bersyukur, bersifat amanah, dan menjalankan perintah Allah. Oleh karena itu, nilai-nilai keislaman ini sangat berkaitan erat satu sama lain karena dapat menjadikan suatu inspirasi serta motivasi untuk menggali ilmu pengetahuan yang belum diketahui dan terus bersyukur atas nikmat ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan menjelaskan mengenai integrasi nilai-nilai Islam dalam biologi atau dengan biologi, di mana materi-materi biologi di sini dapat kita ketahui atau terdapat di dalam Al-Quran. Seperti yang harus kita ketahui, fakta tentang biologi telah disebutkan di dalam Al-Quran yang telah diturunkan lebih dari 1400 tahun yang lalu. Dan kebenarannya telah sebagian besar telah dibuktikan oleh ilmuwan pada saat ini. Nah, di sini saya akan memberikan 5 contoh materi-materi biologi yang dapat dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran, sehingga kita dapat mengetahui nanti materi biologi sebagaimana 5 contoh nanti yang akan saya sebutkan, pada ayat berapa kita dapat mengetahuinya. Oke, baik, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu mengenai semua makhluk hidup tersusun atas senyawa air. Asal terjadinya manusia juga disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu berasal dari air. Dan saat ini telah dibuktikan oleh sains modern. Sebagaimana hal tersebut juga disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 30 dan juga Quran surat Al-Furqan ayat 54. Yang kedua yaitu materi biologi yang kaitannya dengan mikroorganisme. Keberadaan mikroorganisme baru dikenal oleh manusia setelah adanya peralatan canggih atau yang biasa kita kenal dengan mikroskop, sedangkan Al-Quran telah menjelaskannya lebih dari 1400 tahun lalu. Mengenai mikroorganisme disebutkan dalam Quran surat Yunus ayat 61, Quran surat An-Nahl ayat 8, dan surat Saba ayat 3. Materi yang ketiga yaitu materi biologi mengenai proses makan, di mana dalam biologi juga dipelajari ya teman-teman mengenai proses makan, dan Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kita untuk mendapatkan makanan untuk memenuhi kebutuhan kita atau kebutuhan gizi yang ada dalam tubuh kita seperti yang disebutkan dalam Quran surat Al-An'am ayat 95. Baik, selanjutnya yaitu materi yang keempat yaitu mengenai pengaturan genetik teman-teman semua. Seperti yang kita ketahui, gen akan menentukan ciri-ciri fisik maupun fungsi organ dari manusia atau bayi yang akan dilahirkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkara ini yaitu dalam Quran surat Abasa ayat 18 sampai dengan ayat 20. Oke, baik teman-teman, selanjutnya yaitu materi mengenai otak, di mana seperti yang kita ketahui otak merupakan pusat dari sistem saraf. Fungsi utamanya yaitu untuk mengatur kegiatan manusia. Mengenai otak ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu pada Quran surat Hud ayat 56 dan juga Quran surat Al-Alaq ayat 15 sampai dengan 16. Oke, baik teman-teman, tadi 5 ya, tapi di sini saya menemukan lebih teman-teman, akan saya tambahkan yaitu kaitannya dengan ekologi, di mana ayat-ayat dalam Al-Quran yang dapat kita kaitkan dengan ekologi. Itu yang pertama mengenai ekologi bumi, teman-teman dapat melihatnya yaitu pada Quran surat Al-Baqarah ayat 164. Kemudian pada mengenai materi lingkungan hidup, teman-teman dapat melihatnya mengenai Quran surat Al-Baqarah ayat 22. Dan mengenai ekosistem bumi, teman-teman dapat melihatnya pada Quran surat An-Nahl ayat 15. Baik teman-teman, di sini mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan arti dari ayatnya. Nah, nanti teman-teman dari ayat-ayat yang disebutkan tadi, teman-teman dapat melihatnya sendiri di dalam Al-Quran ya teman-teman. Sekian penjelasan dari saya. Dilanjutkan ke penjelasan materi berikutnya.
Baiklah, di video kali ini saya akan membahas terkait ayat-ayat Al-Quran dalam pembelajaran biologi yang berkaitan dengan penciptaan manusia. Pada pembahasan ini, saya akan mengkaji integrasi ilmu agama dan ilmu biologi. Model integrasi yang digunakan yaitu penelusuran ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan materi biologi itu sendiri. Integrasi antara agama dan ilmu pengetahuan secara konsisten dapat menghasilkan sumber daya yang sangat terjamin dalam mengimplementasikan ilmu yang dimiliki dan dengan diperkuat oleh spiritual yang kokoh dalam menjalankan kehidupan. Dalam hubungannya antara Al-Quran dengan biologi, tentang kebenaran ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Quran dengan ilmu biologi itu sendiri. Di dalam Al-Quran menjelaskan tentang kejadian manusia dalam 2 tahap, yakni tahap pertama tentang kejadian manusia pertama, tahap kedua tentang kejadian manusia keturunan dari Nabi Adam. Dijelaskan di dalam Al-Quran yang Allah ciptakan seorang manusia, Adam, kemudian Allah menciptakan Siti Hawa, istrinya. Dari kedua manusia inilah akan berkembang biak memperbanyak keturunan. Kedua, mula-mula Allah menjadikan jasadnya yang diciptakan dari tanah. Ketiga, setelah jasad ini tercipta sempurna, kemudian Allah meniupkan ruh di dalamnya. Hal tersebut tertuang dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 1, Surah Al-Hijr ayat 28 dan 29. Secara singkat, proses kejadian penciptaan manusia pada ayat di atas dapat diilustrasikan sebagai berikut. Yang pertama, sel telur dan sel sperma yang berasal dari saripati tanah bertemu. Yang kedua, dalam rahim akan mengalami pembuahan. Yang ketiga, akan menjadi segumpal darah atau alaqah. Yang keempat, menjadi segumpal daging mudghah. Yang kelima, menjadi tulang belulang. Keenam, menjadi tulang yang dibungkus oleh daging. Yang ketujuh, ruh ditiupkan. Kedelapan, menjadi makhluk hidup dan lahir sebagai bayi. Di dalam biologi, kajian yang membahas kejadian penciptaan manusia hidup, makhluk hidup seperti manusia dapat dipelajari dalam ilmu embriologi. Nah, embriologi itu merupakan studi tentang embrio dengan penekanan perkembangan embrio dari bayi. Penjelasan dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 dan 14 menjelaskan yang berkaitan dengan embriologi. Akan tetapi, penggunaan kata dalam penjelasannya di Al-Quran dan ilmu embriologi sedikit berbeda. Untuk embriologi itu tahap perkembangan manusia secara singkat meliputi tahap fertilisasi, di mana terjadi pembuahan antara sel sperma dan sel telur di dalam rahim. Tahap perkembangan minggu pertama terjadi pembelahan, tahap minggu kedua terjadi pembentukan embrioblast lanjut, tahap berikutnya, tahap embrionik, terjadi vaskulogenesis dan plasenasi, serta tahap periode bulan ketiga sampai lahir terjadi perkembangan organ, sistem tubuh, dan proses kelahiran. Kemudian setelah bayi itu lahir dan tumbuh menjadi dewasa, di dalam kehidupannya mereka akan saling membutuhkan satu sama lain, saling menolong, saling membantu. Oleh karena itu, Allah menciptakan manusia bermacam-macam gen dari orang tuanya itu sendiri. Sekian video penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.